Gini, ada sebuah cerita yang cukup ironis. Pemerintah Indonesia kan baru aja nawarin sebuah solusi buat ratusan ribu tenaga non-ASN atau yang biasa kita sebut honorer. Solusinya adalah mereka bakal diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Tapi, anehnya, skema baru yang namanya PPPK paruh waktu ini justru ditolak mentah-mentah. Sebuah paradoks kan? Solusi yang kelihatannya ditunggu-tunggu kok malah nggak disambut baik. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa tawaran buat jadi aparatur sipil negara atau ASN ini malah ditolak? Bukannya status ini yang udah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun? Yuk kita coba kupas tuntas apa sih alasan dibalik situasi yang kelihatannya membingungkan ini? Oke, biar pembahasan kita nggak ngawang-ngawang, kita harus lihat dulu landasan hukumnya. Semua analisis kita hari ini tuh akarnya dari sumber yang paling resmi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ini aturan mainnya, jadi kita akan bedah semuanya dari sini. Ini dia peta pembahasan kita. Kita bakal mulai dengan pertanyaan apa benar ini solusi setengah hati. Terus kita masuk ke 3 keberatan utama, soal gaji dan beban kerja, soal status dan kepastian karir, dan soal realitas anggaran daerah. Terakhir kita simpulkan, apa sih sebetulnya tuntutan mereka? Kita mulai dari bagian pertama ya. Apakah ini beneran sebuah solusi atau jangan-jangan cuma solusi setengah hati? Mari kita bongkar bareng-bareng kontroversi di balik skema PPPK paruh waktu yang lagi jadi perdebatan panas ini. Poin keberatan pertama ini jujur aja langsung nusuk ke jantung masalahnya. Gaji versus beban kerja. Bagi para tenaga honorer, hitung-hitungan yang ditawarin di skema baru ini tuh sama sekali nggak masuk akal. Kita lihat yuk kenapa. Nah, kunci masalahnya ada di konsep yang namanya gaji proporsional. Secara teori sih kedengerannya adil ya. Kalau jam kerja Anda cuma 50%, ya gaji Anda juga 50%. Simple. Tapi, tunggu dulu. Nah, disinilah letak jebakannya. Ada jurang yang dalam banget antara teori dan realitas. Di atas kertas, jam kerja mereka memang disebut berkurang. Tapi kenyataannya di lapangan, tugas dan tanggung jawab mereka itu tetap sama persis kayak pegawai penuh waktu. Beban kerjanya nggak berkurang sama sekali. Jadi, inti dari rasa nggak adil yang mereka rasakan itu bisa diringkas dalam satu kalimat ini. Pada dasarnya, mereka merasa diminta untuk kerja dengan volume penuh, tapi bayarannya cuma setengah dari yang seharusnya. Dan ternyata, masalahnya nggak berhenti di gaji pokok aja. Mereka juga khawatir bakal kehilangan tunjangan-tunjangan penting lainnya, misalnya tunjangan jabatan. Dan yang paling bikin deg-degan, soal skema pensiun atau jaminan hari tua. Itu nggak ada kejelasan sama sekali. Walaupun katanya THR dan jaminan kesehatan aman, masa depan finansial mereka setelah pensiun jadi tanda tanya besar. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal duit, sekarang kita geser ke keberatan kedua. Ini soal status dan kepastian karir. Para honorer ini merasa mereka tuh cuma dikasih gelar ASN, tapi gelar itu nggak datang dengan rasa aman atau jaminan masa depan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? PPK penuh waktu itu bisa dapat kontrak antara 1 sampai 5 tahun. Nah, yang paruh waktu ini cuma 1 tahun, nasibnya ditentukan tiap tahun. Belum lagi mereka wajib bersedia dipindah tugaskan. Sementara untuk yang penuh waktu itu sifatnya kondisional. Semua perbedaan tadi akhirnya memunculkan satu ketakutan besar. Takut akan adanya semacam hierarki atau kasta baru di tempat kerja. Ada kekhawatiran yang sangat nyata kalau mereka bakal dianggap sebagai ASN kelas 2 yang statusnya lebih rendah dari rekan-rekan mereka. Ketidakpastian ini benar-benar merembet ke jenjang karir. Kontrak yang cuma setahun itu bikin mereka hidup dalam kecemasan setiap tahunnya. Terus kewajiban pindah tugas bisa mengacaukan kehidupan pribadi yang udah dibangun bertahun-tahun. Rasanya, status ini menjadikan mereka alat yang fleksibel buat organisasi, bukan aset berharga yang karirnya perlu dikembangkan setara dengan yang lain. Sekarang kita masuk ke keberatan ketiga. Dan ini sangat-sangat praktis, realitas anggaran daerah. Para honorer ini khawatir skema ini cuma janji di atas kertas yang mungkin nggak akan pernah bisa terlaksana karena ya itu tadi keterbatasan dana. Jadi begini, masalahnya itu ada di sumber dananya. Gaji PPPK ini kan bakal dibebankan ke APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, banyak daerah saat ini aja udah berat banget untuk membiayai belanja pegawai yang ada. Jadi kalau ditambah lagi biaya PPPK baru, ini jelas bakal jadi tekanan yang signifikan. Dan ini satu fakta lagi yang nggak kalah penting.
Solusi ini ternyata cuma berlaku buat tenaga non-ASN yang datanya udah ada di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Artinya apa? Artinya ratusan ribu tenaga honorer lain yang nggak terdaftar itu sama sekali nggak dapat solusi dan otomatis ketinggalan. Jadi resiko praktisnya tuh nyata banget. Pengangkatan mereka bisa ditunda terus-menerus. Kontrak mereka bisa aja nggak diperpanjang. Bukan karena kinerjanya jelek, tapi murni karena Pemdanya nggak punya uang. Ini yang bikin janji status ASN jadi terasa sangat rapuh. Nah, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Penting banget untuk dipahami, ini semua bukan tentang penolakan terhadap status ASN itu sendiri. Inti masalahnya adalah mereka menuntut pengakuan yang penuh dan adil atas pengabdian mereka selama ini. Tuntutan mereka sebetulnya bisa diringkas jadi 3 poin utama ini. Pertama, upah yang adil untuk beban kerja yang penuh. Kedua, kontrak yang stabil dengan jenjang karir yang jelas. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, adanya jaminan hari tua yang pasti sebagai imbalan atas pengabdian mereka. Kutipan ini benar-benar merangkum segalanya. Permintaan mereka adalah pengakuan seutuhnya sebagai penghargaan atas dedikasi mereka selama bertahun-tahun. Bukan cuma sekedar status peralihan dengan hak-hak yang terasa nggak setara dan diskriminatif. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Apakah skema PPPK paruh waktu ini benar-benar sebuah solusi yang adil dan berkelanjutan? Atau ini sebetulnya cuma cara pemerintah untuk menunda penyelesaian masalah tenaga honorer yang jauh lebih besar dan kompleks? Coba Anda pikirkan.